Selamat bertemu dengan Laser Risa kembali. Hari ini kalian sudah siap untuk ikut baktian sekolah minggu? Anak sekolah minggu yang sudah mandi dan sudah sarapan, hayu buru-buru. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita ngikutin kebaktian sekolah minggu ini, kita saat teduh dulu. Kita persiapkan hati kita untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Untuk hari ini Kau berikan kepada kami tubuh yang sehat. Kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Engkau pimpin Tuhan baktian sekolah minggu ini Tuhan, dari awal, pertengahan, dan akhir. Kau pimpin puji-pujian yang kami bawa. Terima kasih Engkau sertai kami selama minggu kemarin. Biarlah Engkau juga menyertai kami untuk kedepannya. Tuhan, kami mau berdoa untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan disampaikan kepada anak-anak kami dengar Tuhan. Kami ngerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan pemeliharaan Kamu. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Hari ini Laser Risa senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak. Kita bisa bersama-sama mengikuti kebaktian sekolah minggu dengan hati yang sehat. Kita bahagia, kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti baktian sekolah minggu. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Hari ini kurasa bahagia. Kita nyanyi dengan semangat, kita mau memuji nama Tuhan. Kita masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita sudah menyanyikan hari ini penuh dengan hari yang bahagia.
Kalau kita bahagia, kita pasti hati kita penuh dengan sukacita dan hati kita mau terus bernyanyi kepada Tuhan. Kita nyanyi hatiku penuh dengan nyanyian dengan semangat, oke? Kita sudah bernyanyi dengan semangat dan sukacita. Sekarang, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, kuping kita. Firman Tuhan cerita hari ini dibawakan oleh Lao Susinju. Kita akan menyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Shalom adik-adik, apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Sebelumnya kita akan berdoa dulu minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kembali Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan hari lepas hari Tuhan. Dan terima kasih juga untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan pada setiap kami. Tuhan, persiapkanlah hati kami Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Dan juga tolonglah Lao Susinju yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih ingat minggu lalu Lao Dedi bercerita mengenai bagaimana Tuhan Yesus mengangkat murid-muridnya. Siapa yang masih ingat? Ada 4 orang murid yang diangkat Tuhan Yesus. Mereka semuanya nelayan. Ingat siapa? Ya, Simon Petrus. Siapa lagi? Andreas. Ya. Satu lagi? Yakobus dan Yohanes. Betul. Hari ini Lausa akan bercerita bagaimana Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, tapi dari pekerja-pekerja yang lain. Mari kita dengarkan. Pagi itu Tuhan Yesus sedang mengabarkan kabar baik kepada orang banyak di tepi danau Galilea. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Allah mengirim aku kepadamu. Bertobatlah. Jangan berbuat dosa lagi.
Tuhan Allah pasti akan mengampuni kamu. Setelah mereka mendengar khotbah dari Tuhan Yesus, banyak orang yang bertobat. Mereka berjanji tidak akan lagi mencuri, berbohong, berkelahi, melawan orang tua. Mereka tinggalkan semua itu. Dan mereka pulang dengan rasa senang. Setelah Tuhan Yesus berkhotbah, lalu Tuhan Yesus kembali ke kota Kapernaum. Di tengah perjalanan, Tuhan melalui sebuah kantor, yaitu kantor pajak. Nah, di sana Tuhan melihat begitu banyak kerumunan orang sedang membayar pajak. Dan salah satu meja yang dikerumuni orang untuk membayar pajak adalah meja seorang pemungut pajak yang bernama Lewi. Lewi ini bangsa Yahudi ya. Ia dibenci oleh orang-orang sebangsanya sendiri karena dianggapnya ia bekerja sama dengan pemerintah Romawi yang pada waktu itu menjajah negeri mereka. Lewi tidak boleh datang ke sinagoge dan bersembahyang bersama-sama mereka karena ia dianggap tidak layak untuk menghampiri Allah dalam doa. Tuhan Yesus memandang Lewi dengan penuh kasih dan Lewi mengangkat mukanya. Ia melihat kasih dalam mata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Lewi, "Ikutlah aku." Lewi tanpa pikir panjang lagi, ketika Tuhan Yesus mengajaknya, ia langsung berdiri. Ia langsung membereskan semua peralatannya dan meninggalkan pekerjaannya. Dan dia meninggalkan pekerjaan dan teman-temannya. Ia berpamitan pada teman-temannya dan ia pergi mengikuti Yesus. Lewi begitu senang karena ia sekarang boleh menjadi salah satu murid Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat, coba pelajari lebih dalam lagi mengenai pemungut cukai. Pemungut cukai orang yang bertugas untuk menarik pajak dari rakyat. Lalu kenapa pemungut cukai ini dibenci oleh rakyat, tidak disukai? Karena mereka berkhianat pada rakyat. Mereka bekerja untuk kerajaan Romawi yang saat itu sedang menjajah bangsa Israel. Yang kedua, karena mereka mengambil uang pajak melebihi dari ketentuan. Seharusnya misalnya sekian, tapi berkali-kali lipat yang ditarik. Dan kelebihannya kemana? Kelebihannya mereka gunakan untuk menambah kekayaan mereka sendiri. Enggak disetorkan ke kerajaan. Jadi sebenarnya mereka koruptor. Dan mereka juga tidak segan-segan untuk memeras orang yang tidak mau membayar dengan kejam. Nah, sekarang coba kita lihat Lewi ya. Dia sadar kalau dia orang berdosa. Dia sadar kalau dia orang jahat. Tapi sekarang dia mau tinggalkan semua pekerjaannya yang bisa mendatangkan uang berlimpah buat dia. Dia bertobat. Dan bukan hanya bertobat, tapi dia juga menjadi murid Yesus. Tuhan bisa memanggil orang-orang baik untuk jadi muridnya, seperti Yohanes, seperti Simon, Yakobus, Andreas. Mereka orang-orang lain yang baik. Tapi Tuhan juga bisa memakai orang-orang jahat, seperti pemungut cukai ini, si Lewi, untuk menjadi muridnya. Panggilan ini merupakan anugerah Tuhan buat mereka. Nah, setelah Lewi menerima panggilannya, dia bersuka cita sekali, dia senang sekali. Dan dia mengadakan perjamuan besar untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan dia memanggil teman-temannya, orang-orang berdosa, teman-temannya para pemungut cukai, diundang. Ini bukan pesta biasa. Ini bukan pesta perpisahan dengan kehidupan yang lamanya. Sekarang dia sudah masuk dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dia sekarang sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Pada waktu pesta sedang berlangsung, di luar rumah Lewi datanglah ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi. Mereka melihat Tuhan Yesus sedang makan bersama dengan orang-orang berdosa. Lalu mereka bertanya dengan salah satu orang muridnya Tuhan Yesus, "Mengapa Tuhan Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa?"
Mereka tidak suka kalau Tuhan Yesus makan bersama-sama pengemungut cukai dan orang-orang berdosa. Siapakah mereka? Siapakah orang-orang Farisi ini? Mereka adalah orang-orang ahli Taurat, dan mereka merasa dirinya paling benar, dan mereka sangat eksklusif. Mereka nggak mau berteman dengan orang-orang biasa atau bersalaman dengan orang-orang berdosa, sebab mereka anggap mereka adalah orang-orang najis, dan mereka merasa bahwa dirinya suci, padahal mereka tidak sadar kalau mereka juga sebenarnya orang-orang berdosa. Dan Tuhan Yesus mendengar ketidaksukaan orang-orang Farisi itu. Lalu Tuhan Yesus menghampiri mereka dan menjawab mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan Yesus sangat membenci dosa. Tapi sebaliknya, Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang berdosa. Seperti si Lewi ini, si pemungut cukai ini. Tuhan mengampuni dosa-dosanya, dan bahkan Tuhan menjadikan dia muridnya. Setelah perjamuan itu berlalu, Lewi terus mengikut Tuhan Yesus bersama murid-murid lainnya. Dan selanjutnya Lewi ini yang menjadi murid utama Tuhan Yesus. Dan Lewi yang dikenal dengan nama Matius. Dan dia yang menuliskan kitab Injil yang pertama. Tahu kitab Injil yang pertama? Iya betul, kitab Matius. Kitab Matius yang sangat luar biasa. Adik-adik, panggilan Lewi ini juga merupakan panggilan buat kita semua. Kita sebagai orang-orang berdosa, Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku, ikutlah aku. Tuhan Yesus ingin kita menjadi murid-muridnya. Karena itu, setelah kita menjadi murid-muridnya, seperti kalian semua menjadi murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus, kalian harus belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, supaya kita dipersiapkan dengan firman Tuhan, dan kita lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita sudah siap diperlengkapi oleh firman Tuhan, kita bisa menjadi mengajar orang-orang lain, seperti keluarga kita, seperti teman-teman kita, untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus juga seperti kita. Sebab itu adalah perintah dari Tuhan Yesus dalam kitab Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Adik-adik, judul cerita hari ini adalah Panggilan di Kapernaum. Bahan ceritanya dari Markus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Dan Lukas 5 ayat 27 sampai dengan 32. Ayat hafalannya dari Lukas 5 ayat 32. Bunyinya demikian. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Sekali lagi ya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Hafal ya, sekali lagi ya. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Kita berdoa sebelumnya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah belajar dari Lewi Tuhan, bagaimana dia begitu merasakan dosa sebagai orang berdosa, tapi dia bertobat, bahkan dia menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah setiap kami Tuhan untuk terus belajar firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang baik. Tuhan, kira Tuhan juga peliharakan kami dari hari ini sampai selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk.
Baik anak-anak. Anak-anak sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lasus Sincu. Sebagai bentuk ucapan terima kasih dan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan adakan persembahan. Untuk persembahan, anak-anak bisa menginformasikan atau kepada orang tua atau kepada papa mama kalian kalau persembahan sekarang bisa ditransfer ke rekening gereja GKI Bungur atau melalui QR Code. Kita akan menyanyikan kembali lagu persembahan, persembahan kami. Puji syukurlah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami Tuhan berkat. Pada saat ini Tuhan kami mau membawakan persembahan kepadamu. Biarlah persembahan yang kami bawa ini Tuhan adalah benar-benar dari hati kami Tuhan. Benar-benar kami persembahkan untuk Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa dapat untuk dilakukan pekerjaan Tuhan. Dan Engkau juga mau memakai orang-orang yang akan melakukan dan mengkoordinasi persembahan itu untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberikan kami berkat yang berlimpah dan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita sudah bernyanyi penuh dengan semangat sukacita memuliakan nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melakukan persembahan. Sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu. Jangan lupa anak-anak sekalian, minggu depan tetap ada kebaktian sekolah minggu. Walaupun kalian ibadah maupun kalian sekolah secara online, tetap semangat selalu menjadi anak Tuhan. Tetap selalu antusias dan bersuka cita. Dan jangan lupa, nanti sore ada kuis kitab untuk kelas besar, tetap ada. Kita nyanyi dulu sebelum kita pulang. Kita nyanyi Aku Anak Terang. Sebelum kita menyelesaikan kebaktian sekolah minggu ini. Maha besar Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, puji syukur kalau kami sudah mengikuti kebaktian sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus bisa mengembalikan kami untuk minggu depan, dan kami mempunyai Tuhan hati dan kerinduan untuk tetap datang Tuhan kebaktian sekolah minggu walaupun itu diadakan secara online. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat dan penyertaan Engkau selama minggu ini, dan Engkau akan mengembalikan kami untuk minggu depan untuk ikut kebaktian sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur, kami berdoa. Amin.